Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini akan dibahas mengenai satelit program. Satelit program meliputi misi yang berkaitan dengan satelit-satelit yang beroperasi untuk meteorological, kemudian misi-misi khusus di atmosfer, kemudian program yang berkaitan dengan ocean dan sea ice, kemudian misi yang berkaitan dengan land observation, solid earth, dan space weather. Operasional meteorologi satelit dibagi konstelasinya menjadi dua. Yang pertama adalah konstelasi satelit yang berada di orbit geostationary atau dikatakan highly elliptical orbit. Dan yang kedua adalah konstelasi satelit pada orbit sun synchronous. Kita lihat yang pertama untuk konstelasi satelit di geostationary. Ini adalah paling cocok, paling tepat untuk misi yang berkaitan dengan meteorologi. Pengamatan utama yang dilakukan meliputi cloud evolution, mulai dari suhu puncak awan, jenis awan, dan lain-lain, kemudian profil dari temperatur dan kelembaban, angin, precipitation, sea surface temperatur, dan ozon. Ini adalah nama-nama satelit dari yang dikelola oleh NOAA, kemudian CMA, China Meteorology Agency, misalnya Pengyun 2 dan 4, dan lain-lain dari Korea Meteorology Agency dan JMI menggunakan Himawari. Selanjutnya adalah konstelasi satelit pada orbit sun synchronous. Digunakan sebagai Global Numerical Weather Prediction (NWP). Ini adalah jenis-jenis satelit yang digunakan, yang dikelola oleh NOAA, EUMETSAT, CMA, dan lain-lain. Kemudian ada misi khusus yang berkaitan dengan fenomena atmosfer. Antara lain satelit monitoring berkaitan dengan precipitation, radio occultation, dan atmospheric radiation, atmospheric chemistry, dan atmospheric dynamics. Precipitation atau curah hujan adalah salah satu variabel yang paling basic dalam meteorologi. Pengukurannya memerlukan gelombang elektromagnetik pada range gelombang mikro. Kemudian selanjutnya adalah radio occultation. Radio occultation ini berkenaan dengan satelit GNSS, adalah salah satu teknik yang sangat powerful untuk memprovide profil dari temperatur dan humidity. Pertama kali radio occultation ini di-launch di tahun 95, diperkenalkan Global Positioning System GPS. Kemudian atmospheric radiation berkaitan dengan aerosol, cloud interior, particularly misalnya ice, kemudian flux radiasi, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh satelit yang melakukan pengamatan berkaitan dengan radiasi atmosferik. Kemudian atmospheric chemistry ini difokuskan pada monitoring ozon,
berapa besar lubang ozon yang ada di kemudian juga efek rumah kaca yang menyebabkan global warming dan kualitas udara. Kemudian atmospheric dynamics berkaitan dengan pengukuran dari angin. Seperti kita ketahui, cukup sulit mengukur angin karena dia tidak punya atau dalam spektrum gelombang elektromagnetik tidak tercapture. Kemudian juga maka karakteristik angin ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dari turunannya, yaitu dari pergerakan awan. Kemudian gelombang, salah satu parameter yang sulit diukur, biasanya diukur menggunakan radar altimeter. Mission on Ocean and Sea Ice biasanya menggunakan visible imagery untuk melihat berapa besar mapping atau peta dari sea ice. Kemudian infrared imagery sama juga untuk mengukur berapa temperatur di permukaan laut, dan microwave imagery digunakan untuk mengukur temperatur permukaan laut. Kemudian ada missile land observation untuk melihat beberapa variabel geofisik yang berkaitan dengan land surface. Biasanya menggunakan instrumen menggunakan visible atau air imaging instrument untuk mengcapture temperatur permukaan, indeks kelembaban tanah, indeks vegetasi, parameter kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian microwave imaging instrument digunakan untuk mengukur temperatur di permukaan, kelembaban tanah. Biasanya menggunakan radar scattatometers untuk mengukur kelembaban tanah di permukaan, berapa besar total biomass, dan berapa besar snow water equivalent. Selanjutnya berkaitan dengan on solid earth untuk capture bagaimana pergerakan solid earth di setiap lapisan, baik di litosfer, mantel, mesosfer, bahkan ke liquid dan solid core. Kemudian mission on space weather berkaitan dengan monitoring solar activity dan monitoring berkaitan dengan magnetosfer dan ionosfer. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Selain Anda bisa membaca penjelasan lengkap di regulasi WMO nomor 8. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.